Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa lebih. Siapapun yang menjadi imam kada, padahal yang afdal itu adalah muadzin. Siapa rambut yang menjadi muadzinnya? Aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun kata Rasulullah. Orang yang paling panjang pembulunya pada hari kiamat adalah buruhan muadzin. Panjang-panjang bulunya kan. Aqwalun nasi a'naqan, yang paling panjang pembulunya. Artinya ada dua. Yang pertama dasar bujur panjang pembulunya kan. Orang gagah itu kan pembulunya panjang daripada tepat kan. Itu kada gagah. Tapi kalau orang gagah itu panjang bulunya. Makna yang kedua diartikan, disebutkan panjang lehernya di situ, besar harapannya untuk mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah. Coba lihat, bila orang berbagi, misalnya ada orang berbagi duit kah, misalnya ada orang berbagi sembako kah. Jadi orang yang dapat ini bakajar-kajar, pasti nang rendah awalnya berjingkit, ya kan? Supaya kelihatan apa? Tinggi. Sudah tinggi tangannya kok nang aja tinggi badan. Nah, ini siapa yang kelihatan oleh nang memberi itu lagi jurumnya. Nah, bila bukan muadzin terus sampai jingkit laginya, kenapa? Pembuluhnya panjang. Semua benda baik yang mati maupun yang hidup, baik yang basah maupun yang kering, bebatuan, pepohonan, binatang, itu akan menjadi saksi bagi para muadzin pada hari kiamat. Tuhan apa? Di dunia ini kayak ada tahu-tahu yang pohon, dedaunan, batu-batu, tapi nanti pada hari kiamat jadi saksinya, ya Allah, ini Siti ini Raja Kajan di Masjid Komarudin. Dan di dalam surah Fussilat Allah sebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Menurut para sebagian ahli tafsir, orang yang mengajak kepada Allah adalah muadzin. Jadi kada ada perkataan yang lebih baik daripada adzan, karena adzan ini mengajak kepada Allah. Kita dilarang mengajak kepada pribadi, dilarang mengajak kepada golongan, dilarang mengajak kepada partai tertentu, tapi ajaklah orang kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Setiap orang nanti akan mempersembahkan ibadah mereka yang hebat di hadapan Allah. Para syuhada, mereka berjuang dengan pedangnya. Para da'i, mereka berdakwah dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Sedangkan muadzin, mereka berdakwah dengan adzannya. Kalau dikatakan bahwa muadzin itu lebih afdal daripada jadi imam, timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah semasa hidup beliau kada pernah jadi muadzin? Kenapa afdal? Ayo apa? Afdal kenapa Rasulullah kan menggawi? Nah, pertanyaannya, jawabannya, kalau Rasul, jadi pertama jawabannya kata ulama, Rasulullah lebih mengutamakan perkara yang lebih penting dari yang penting. Jadi taqdimul aham minal aham. Jadi mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Urusan kaum muslimin itu lebih penting, lebih maslahat, itu lebih luas dan lebih banyak. Yang kedua, alasan kedua kenapa Rasulullah semasa hidup beliau kada pernah adzan, padahal adzan lebih afdal jadi imam. Kalau Rasulullah yang adzan, maka semua orang yang mendengar wajib mendatangi. Sedangkan sembahyang berjamaah itu hukumnya kan kada wajib. Ya, kalau boleh dikatakan kita menganggap berpendapat
dewasa, sedangkan wanita dan anak-anak kada di fardu kifayah kan. Nah kalau Rasulullah nang azan bebinian mendapat wajib mendatangi, kekanakan mendapat wajib mendatangi. Nah oleh karena itu Nabi kada ada. Jadi kita nang berdiam di para pelanggar musola bila sampai waktu sembahyang ini berduluan azan buahnya, jangan berhadangan duluan azan karena fadilah dan pahalanya tonal bakat. Insya Allah bila orang azan pastinya sembahyang. Nah itulah. Ya bila membawai orang, inya dimudahkan Allah mengamalkan apa yang dibawainya. Bawai orang sembahyang berjamaah dimudahkan Allah atau seorang sembahyang berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini lanjutan tentang hukum azan dan iqamah. Musannif berkata wa syurita bihima dan disyaratkan pada azan dan iqamah. Ini syaratnya lagi. Syarat azan dan iqamah. Ada yang disyaratkan pada orang yang melakukannya, itu ada 3. Jadi siapa nang azan, siapa nang iqamah, itu syaratnya ada 3. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Artinya siapapun yang akan mengumandangkan azan dan iqamah itu mesti orang Islam. Wala yasihani min kafirin, maka tidak salah keduanya. Maksudnya orang yang mengerjakan azan dan iqamah juga seperti orang kafir. Li'anna fi ityanihi bihima naw'a istihza'in, karena di dalam melaksanakan azan bihima dengan orang orang kafir yang melaksanakan azan dan iqamah itu termasuk bagian dari mengolok-olok agama. Ini kafir azan. Nah itu kan salah. Kalau fa'alal kafiru dzalika hukima bi islamihi li nutqihi bi syahadataini ma lam yakun isawiyan. Kalau sekiranya orang kafir melakukannya juga, ada orang kafir sampai waktu sembahyang azan lainnya, azan orang kafir adalah nanti apa? Hukima bi islamihi li nutqihi bi syahadatain. Dia dihukumkan dengan keislamannya, jadi masuk Islamnya. Nah orang kafir tadi bila dia azan, dia dihukumi masuk Islam. Alasannya apa? Linutqihi, karena ucapannya bisyahadatain, kan 2 kalimat syahadat. Nah jadi waktunya azan itu kan ada 2 kalimat syahadat, lalu ini masuk Islam. Secara zahir, setiap orang kafir bila mengucapkan 2 kalimat syahadat itu Islam, walaupun dalam hatinya karena mengakui itu urusannya lawan Tuhan. Awalnya kita tahu dalam hatinya Islam karena tahu kita, tapi secara zahir setiap orang kafir bila mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti Islam. Malam yakun isawiyan, selama ini itu bukan pengikut daripada sekte
sudah mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga wadzukurah, laki-laki. Walau abdan, walaupun ini hamba sahaya, kan ini masalah. Idza kana al-adzanu li ghairi nisa. Apabila adzannya itu untuk selain bagi wanita. Amalahunna fala yasihu minhunna. Adapun adzannya untuk jamaah wanita, maka adzannya seorang hamba sahaya itu kada sah hukumnya. Nah itulah jadi syarat orang yang adzan dan iqamah. Pertama orang Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga laki-laki. Amun katakan belum mumayyiz kada sah. Nah sekarang kekanakan sudah mumayyiz itu berapa umurnya? Kekanakan sudah mumayyiz itunya belum balik. Ya tingkatan manusia itu dalam bahasa Arab itu pertama ngarannya apa ya? Namanya lahir tuh. Kekanakan tuh ada namanya sobi. Sobi itu usia 5 tahun ke bawah. Nah sobi namanya. Karena ada namanya mumayyiz, ada murahib, karena ada balik, nah ada karena ngarannya rajul, ya kan? Nah, dan seterusnya, sampai karena syekh, orang tua. Nah, kalau mumayyiz itu cirinya ada 3. Yang pertama, ujar ulama bisa membedakan antara tangan kanan, tangan kiri. Ayyufariqo baina yaminihi wa shimalihi. Tangan kanan tahunya, tangan kiri tahu. Ada lagi yang mengatakan bisa membedakan antara kurma dan bara api. Ayyufariqo baina tamrah wal jamrah. Bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Jurung kurma warna hiram juga, jurung bara api hiram dipilihnya kurma karena kalau dimakan manis. Bara api tina hiram japai panas dan maunya. Nah itu mumayyiz. Tapi pendapat yang kuat mengatakan hendak mengetahui kekanakan mumayyiz itu bisa makan sendiri, ayyakula wahdu wa ayyashraba wahdu wa ayyastanjiya wahdu. Bisa makan minum sendiri dan beristinja sendiri. Nah itu ngarannya kekanakan mumayyiz. Jadi ada nan saykom Ustaz ya apa ulun kan menjadi suapakan mama terus ya sudah tamis lah sih dia tobo umah aja. Nah itu lantaran mumayyiz bila kekanakan bisa makan soran itu maksudnya antara kehamburan makanan, makan minum juga bisa beristinja. Nah itu berarti mumayyiz. Walaupun ini belum balik, kalau balik itu datangnya sudah punya mumayyiz. Karena balik itu minimal benar umur 10 tahun bila sudah bermimpi. Sedangkan mumayyiz tadi belumnya. Mumayyiz tadi itu kira-kira umur 5, 6, 7 tahunan lah. Nah itu sah sudah ada. Tapi di bawah itu ada sahnya. Walaupun dia bisa misalnya. Kaitannya kenapa dikatakan ulama kekanakan yang belum mumayyiz kada sah adzannya? Sebab dikhawatirkan inya kada tahu persis masuknya waktu sembahyang. Kan zaman dulu itu beda dengan zaman kita sekarang. Zaman dulu hendak tahu masuknya waktu sembahyang itu memantau matahari. Kekanakan kita ngapain? Ketahuinya masuk waktu zuhur itu bayang-bayang matahari apabila ditancapkan tongkat atau tombak di tanah lapang, bayang-bayangnya ada. Nah itu masuk waktu zuhur. Mungkin ada belum lagi masuk walaupun matahari ada. Kapan habisnya waktu zuhur? Bila bayang-bayang tongkat tadi sama dengan panjangnya tongkat aslinya. Bila lebih panjang masuk ke waktu asar. Ini kada tahu kekanakan ini. Asal Tuhan. Begitu juga dengan maghrib, ya kan? Maghrib itu hilangnya. Kalau maghrib itu masih ada benderang merah, mataharinya tinggalan, tapi benderang merahnya masih ada, sisa-sisanya. Sedangkan isya itu hilang sudah benderang merah asyafaqul
memang benar. Biar kita katakan melihat matahari, pergeseran matahari, tetap kita mengetahui maksudnya waktu sembahyang. Ya kan? Nah, Mbah mendengar radio Sabila, bilanya bunyi saya ini ya sudah tahu. Nah, berbeda sih. Adapun syarat-syarat azan dan iqamah, wa minha khamsatun bidzatihima, dan diantaranya ada 5 pada azan dan iqamah itu sendiri. Yang pertama, tartibun, artinya tertib, arti tertib sesuai dengan urutannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, dan seterusnya sampai ke bawah. Jangan diputar-putar anakannya, karena itu asli dari mimpinya seorang sahabat semalam dan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Yang kedua, wawilahun, arti wilah ini berurutan, tertib berurutan. Wilah ini limbah tuntung kalimat pertama, kalimat kedua, limbah tuntung kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, jangan ada nama halalti kalimat-kalimat yang lain, itu pada boleh. Yang ketiga, wajahrun li jamaah, dan mengeraskan atau menyaringkan untuk sembahyang berjamaah. Sebab bilanya azan untuk sembahyang berjamaah menggambarkan undangan orang nyaringkan. Kemudian syarat berikutnya bukan ayat wa waqtun li ghairi adhanai subhin, dan waktu masuknya untuk selain salah satu dari 2 azan subuh. Jadi kalau azan zuhur, syaratnya masuk dulu waktu zuhur hanya azan. Jadi kan boleh azan bin zuhur aja, karena di tengah-tengah azan masuk aja waktu zuhur, nah itu boleh. Asar kah, maghrib kah, isya kah, ya kan? Masuk dulu waktu sembahyangnya hanya azan. Ya punya zuhur asar mending lah, amunnya maghrib ya bahaya, baru lagi masuk waktu maghrib azan dia. Kalau pindah dalam puasa, azan sudah aja buka caranya baru lagi orang pembukaan. Nah itu bahaya. Kecuali salah satu dari azan subuh. Azan subuh itu dikumandangkan 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu subuh, nah ini pengecualian. Yang sebutingnya masuk waktu subuh. Di zaman Rasulullah yang mengumandangkan azan subuh ini 2 orang. Yang pertama adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidina Bilal bin Rabah untuk subuh sidin azannya sebelum waktu subuh. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan bila masuk waktu subuh. Oleh karena itu terdapat
masjidnya, oh ini masih malam belum azan lagi. Bila lagi masjid subuh azan pas waktunya. Kalau kita kan paling mencium aja apa nih? Kalau pian berjalan ke daerah Banjarraya sana kan, tahu pian kan? Oh ini jalan Pelambuan aja pian. Apa nanti ciuman? Bau gatal. Bila pian lewat mungkin lewat di gang rumah orang tuh keciuman juga bawang goreng. Karena masuk ke dalam gang pakat itu orang berjual nasi kuning cempaka. Itu nasi kuning cempaka itu rumahnya. Bau goreng itu pian 100 meter keciuman. Untung ada dari jarak perjalanan sekian. Itu surga karena harum benar. Cempaka sih menggorengnya alhamdulillah harum benar. Keciuman banget. Tahuan kan. Nah, kalau kita di kampung biasanya tahuan juga bang. Anu lah, aku malam ini kan makan ya gitu. Kenapa aja? Pindah keciuman bau daging aja bisa keselamatan malam ini aja. Nah, kalau Abdullah bin Maktum Harji, muadzin Rasulullah ini ada empat. Pertama Bilal bin Rabah, dua Abdullah bin Maktum, yang ketiga bekas budak saya betul kalian Harji, yang ketiga keempat Abi Mahdurah. Nah, Abi Mahdurah itu kisahnya unik. Abi Mahdurah itu kisahnya unik. Waktu Sayyidina umur 18 tahun, ketika Rasulullah pulang dari peperangan Hunain masuk di kota Madinah, Abi Mahdurah itu bersama kawanannya yang masih remaja itu baru masuk Islam lagi, mengulut-uluti Nabi dan sahabat. Pas Rasulullah masuk kota Madinah itu di azan nubuhannya, nubuhan pemuda di azan. Cuma azannya ini benar kayak dulu tuh. Ada 9 orang pemuda waktu itu termasuk Abi Mahdurah. Cuma di antara 9 itu di dalam Rasulullah Abi Mahdurah ini paling bagus suaranya. Lalu dia Nabi kiawin pemuda 9 itu. Lalu didatangi para sahabat. Ditangkapnya para sahabat 9 pemuda itu. Jasirin aku mengkatar di hadapan gaul Rasulullah SAW. Jadi kisahnya mengkatar aku sini kalau kena dihukum, kalau kena disiksa, kalau kena disakiti, mau dulu kan katanya. Sekalinya ujar Nabi, siapa yang azan tadi seberatan yang azan. Nang bagus tadi siapa yang azannya sendiri. Jadi 68 kawan itu seberatan menunjuk lawan empuk. Ini nang azan bagus tadi. Makin yang ketakutan di sini. Abi Mahdurah. Nang 8 boleh di sini ya Rasulullah boleh. Kan kada dari suruh Nabi, kada dipaksa Nabi masuk Islam kada. Disakiti Nabi kada, dipukuli Nabi kada, macam-macam kada. Pada melulu kada dikasih. Orang kafir. Jika pesatan berapa tadi? Ditinggal Abi Mahdurah. Ditakoni Rasulullah, Rasulullah kamu katakan adzan suara bagus tinggi. Maulah pelajari Rasulullah adzan yang muncul pelajari Nabi. Akhirnya masuk Islam, melihat akhlak Rasulullah yang luar biasa. Sedikit aja kan menggantung awak ujar Abi Mahdurah padahal aku bilang di luar maulud Nabi menyambangi macam-macam. Malah Rasulullah melajari adzan. Jadi hebatnya itu Rasulullah lah melihat masa depan si pimpinan. Nah itu hebatnya memang Rasulullah dari Allah juga mendengar suara Abi Mahdurah yang merdu bagus benar. Akhirnya setelah masuk Islam dia jadi muadzin beliau. Abi Mahdurah namanya di sana. Nah itu jarang kita mendengar. Nah tahunya kita muadzin Rasulullah Bilal ya sampai orang yang adzan Jumat juga tulis anunya dudukannya Bilal aja. Karena tulis ulang Abi Mahdurah atau Abdullah bin Maktum gak muadzin gitu. Nah, apalagi yang disunatkan. Jadi intinya adzan subuh 2 kali. Adzan yang pertama belum masuk waktu subuh itu boleh. Kemudian tambahan ada juga adzan selain masuk waktu sembahyang. Kayak melepasakan musafir, ya kan? Orang-orang pulangkan kemana adzan di komat ada. Kemudian waktu terjadi
diringankan daripada fitnah kubur, siksa kubur. Nah itu bagus. Ada dalilnya, ada nasnya kan? Kitab daripada tulisan Syekh Hajar, beliau mengkiaskan ketika bayi baru dilahirkan adzan. Kenapa ketika orang mati, ketika jenazah dimasukkan dalam liang kubur diadzankan? Yo kias, dia sendiri perpindahan dari alam rahim, bayi kan dalam rahim ibunya, dari alam lahir ke alam dunia adzan. Maka perpindahan alam dunia alam kubur adzan juga. Yang ada kaitan membahas mawal adzan itu sembahyang jawabannya jawaban baru adzan nih nyawa kada tahu. Bila nyawa kada mengamalkan silakan kami menggawe dan ada nasnya. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi wasunnah taswi subuhin, dan disunatkan taswib pada adzan subuh. Nah taswib ini yang mana? Yaitu as-sholatu khairum minan naum. Dua kali limbah hayya al falah. As-sholatu khairum minan naum, yaitu sembahyang, artinya sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Artinya tuh sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Cuma bedanya as-sholatu khairum minan naum kita di Banjar dengan di Makkah, cara mengumandangkannya itu beda. Amun as-sholatu khairum minan naum ini sama aja Bang. Kalau orang Makkah itu sembahyangnya itu panjang. As-sholatu khairum minan naum. Nah itu di Makkah. Sembahyang lebih baik daripada guring. Nah itu terjemahannya. Kalau kita di Banjar, naumnya nang panjang ubahnya. Nah kalau kita di Banjar gini, tahu Ustaz Iqbal tadi ada dalam nama. Kalau kita di Banjar gini, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Artinya gini, sembahyang lebih baik daripada guring. Apa yang panjang? Guringnya kayak orang agama sedang subuh. Sembahyang lebih baik daripada guring. Grenelnya banyak banget. Kalau di Makkah, as-sholatu khairum minan naum. Nggak percaya buka lihat YouTube, buka YouTube. Menghadang adzan subuh ini jam 11 sudah kita kawasan. Boleh pilih buka YouTube. Nah, adzan Makkah Syekh Sami, yang adanya Syekh Sami yang bagus tuh. Bukannya as-sholatu khairum minan naum versi Makkah. As-sholatu khairum minan naum versi Banjar. Lalu orang guringan. Adzan subuh ini jangan tapi mendayu-dayu, apalagi lebay. Orang sudah kata mengantuk, yang ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang ngapain? Yang mana orang bangunan? Kalau baru kecelakaan api lah. Api itu. Ya kisah orang bahari lah, kisah orang bahari itu. Adzan sini, adzan subuh. Orang mendatangnya jemaahnya. Adzan subuh mendatangnya sembahyang sunat qobliyah subuh, balung yo datangan. Itu membaca zikir menghadang iqamat subuh, kada ada orang datang. Sampai sini sembahyang, iya, kamu jamaahnya seikong aja, cucu aja, nang adzan iqamat kai, nang imam kai, nang makmum cucu, sedikit simbololan. Nah, imbah esok harinya pukul 9 sini adzan subuh. Pukul 9. As-sholatu
bubuhannya kain stres kawian kenapa aja deh adzan subuh jam 9 bubuhan nyawa yang stres di sini kalau kami yang stres unda adzan jam 5 kan datangnya bukan nyawa nih limba unda datang jam 9 bukan nyawa datang siapa yang stres pintar juga sih mbak yang kalau adzan jam 5 adzan subuh orang datangnya limba adzan jam 9 datangan supaya nama adzan jam 9 menit was juga sini aku adzan jam 5 orang datangnya jadi bilanya subuh ini diangkat kolomenya nyari-nyari azan ya no kita goreng itu telinga kita ini dikencingi syaitan dibilanya azan itu mendengar zikir itu hambur kami syaitan itu yang bangunan nah sedikit lagi kemudian watarji'un nah sampai sini aja mungkin watarji dan disunatkan tarji. Apa itu tarji? Nah ini penting bagi muadzin mengetahui sunat adzannya tarji ini pada adzan ya sunat tarji itu pada adzan. Apa itu tarji? Di sini disebutkan oleh pensyarah kita bi ayyatiya bisyahadataini kulla wahidatin marwataini bi khafdi sautin qabla rabbis saut bihima fayati bil arba'wilaun. Jadi jasidin ngaran tarji itu apa? Membaca dua kalimat syahadat tiap-tiap satu kali itu dua kali tiap-tiap satu syahadat itu dua kali dengan merendahkan suara sebelum mengangkat suara kainan. Ini azan lah azan. Nyaring dulu Allah akbarnya 4 kali itu nyaring dulu. Pas hendak membaca asyhadu an la ilaha illallah pegangan dulu 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu. Nah, 2 kali ini pegangan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali dengan suara gamblang hanya menyaring itu ngarannya. Ini nama membaca syahadat 2 kali pegangan 2 kali dari pegangan itu ngarannya tarji. Lalu penyaring asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna rasulullah hanya menyaring asyhadu an la ilaha tarji ngarannya. Itu disunatkan pada adzan. Apa hikmahnya tarji itu apa? Sebelum membawai menyuruh orang beriman kepada Allah dan Rasulullah, aku berdulu beriman kepada Allah dan Rasulullah itu syaratnya. Hikmahnya, hikmah yang kedua, Islam itu di awal-awal didakwahkan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, sembunyi-sembunyi. Limbah sudah banyak 64 hanya terang-terangan. Menghayya ala sholah, hayal falah pada awal tarji seorang baru sembahyang lagi hitungannya. Jadi sebagian muadzin pertama ada paham, ada bapak tarji. Ada juga yang bertarji tapi ada pas. Sampai rakaat ditarjiakannya. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Jangan belum hayya ala falah tarji. Pak lain tarji itu hanya 2 kali syahadat. Komat kadada pada waktu adzan telinga bayi kadada juga pada waktu adzannya adzan sembahyang itu ada tarji. Nah ini tentang sunat-sunat adzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai guru Tuhan Bahari dalam memadakan pernah belajar bila muadzin di sini kada bertarji kada usah dijawab di sini. Oh, alam keterangannya tentang di mana? Tahu kamu cuma pernah mendengar itu guru ada perguruan dulu bilang muadzin kada bertarji kan kita sunat menjawab kalau muadzin kalimat-kalimatnya selain hayya ala sholah ya falah. Tapi bila muadzinnya meninggalkan tarji itu kada sudah dijawab menurut sini. Nah sebagian kalau adzan Jumat muadzinnya tertinggal tarji melihat dia bang punya binatang anom ulun padahi punya tetukan 2 nijul bina sangat sih punya anom atau lebih mudah pada ulun berikan masukan. Cuma lu sudah orang berikan maaflah jalan aku mendengar itu adzan dari ada tarjinya apa guru tarjina masih tak tahu jalurun padahi karena lain kali bila adzan ada tarjinya lah jalur menurut kami
jawabannya kok beda sangat di sini nggak bisa kan sunnah aja masalahnya